Garjuplasters, di video di sini, video ini saya akan memberikan urutan kekuatan dari kru topi jerami. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi kali ini saya akan menyampaikan urutan kekuatan dari tiap kru Luffy, dan sebagai bonus, saya akan juga memberikan momen epic mereka terhadap kaptennya. Ya, jadi seperti yang sudah saya janjikan, saya akan membuat video top 10. Ya, benar, karena kru Luffy berjumlah 10 orang, dan sangat pas. Hohoho. Dan karena perang Wano ini akan dimulai, dan Jinbei pun sudah datang, jadi dapat kita katakan seluruh kru Luffy sudah berkumpul. Mending kita kira-kira dulu kekuatan mereka sebelum perang pecah. Mungkin ini dapat menjadi disclaimer. Jadi ini menurut saya adalah salah satu list yang paling susah saya buat. Kenapa? Karena menurut saya sendiri hampir semua kru Luffy memiliki kekuatan yang dapat kita katakan setara. Mungkin dalam artian mereka semua memiliki kelebihan dan kekurangan yang akhirnya dapat mengisi satu sama lain. Anjay. Nah, jadi di video ini saya hanya akan fokus ke bagian kekuatannya saja. Dan saya sangat yakin setelah Wano, mungkin urutannya bisa saja berubah. Karena Wano akan menjadi ajang pertunjukan hasil time skip dari kru kita semua. Nah, jadi mari kita mulai. Kita akan mulai dari peringkat ke-10. Ya, mungkin sangat jelas yang ke-10 ini adalah Nami. Nami adalah seorang navigator yang dapat saya katakan paling ahli dalam bidangnya. Dia bahkan bisa merasakan perubahan suhu dan tekanan seperti sudah alamiah dari dalam tubuhnya. Dia pun ahli dalam menggambar peta. Jadi dalam segi kekuatan, Nami memiliki senjata baru dari Pulau Weteria yang sangat keren dan Kalimatak yang diupdate lagi oleh Usopp. Bahkan pada saat ini, dia sekarang memiliki Zeus. Kita pun bahkan melihatnya dia sedang menggunakan Kabuto. Wow. Dia berperan sangat hebat di Whole Cake Island. Tepatnya saat misi pengambilan kembali Sanji. Menurut saya dia sangat sempurna untuk menjadi support. Tapi jika kita bicara kekuatan, menurut saya Nami ini yang paling lemah di krunya. Dan wajar, dia adalah seorang wanita yang cantik. Janganlah Oda bikin Nami ini terluka-luka. Mungkin ada beberapa momen Nami yang paling saya ingat karena sangat epic. Ini adalah salah satunya, yaitu ketika dia meminta tolong Luffy untuk menghajar Arlong. 島から出てけって言ったでしょ。出てけ、出てけ。助けて。Nah, lalu yang ke-9. Juga sebenarnya cukup bingung saya di sini, tapi saya memilih Usopp. Ya, pasti banyak yang tidak setuju dengan posisi ini. Tapi ternyata banyak juga orang yang meremehkan Usopp ini, karena menurut saya Usopp ini adalah salah satu kru paling berguna di topi jerami. Snipernya membantu teman dalam kondisi misterius, dan kemampuan craftingnya, atau mungkin dapat kita katakan kemampuan untuk membuat sesuatu, yang mungkin contohnya Kalimatak milik Nami ini sangatlah luar biasa. Usopp, mungkin maksud saya Sogeking sangat luar biasa di NS Lobby. Juga ketika Usopp di Dressrosa pun menurut saya sangatlah epic sekali. Dia bahkan berhasil mengaktifkan observation hakinya di Dressrosa. Tapi mungkin sama seperti Nami, dia mungkin tidak cocok untuk pertarungan 1 lawan 1. Masalah ketahanan, dia memiliki tubuh yang sangat kuat juga sebenarnya. Mungkin contohnya ketika di Alabasta, dia bisa bertahan dari serangan Mr. 4. Nah, jadi mungkin di sini akan saya berikan beberapa momen epic Usopp selain aksinya ya. Yaitu ketika dia berkata, jangan ada yang menertawakan kaptennya, yaitu saat dia melawan Mr. 4. どうしても戦いを避けちゃならない時がある。仲間の夢を笑われた時だ。Dan kemunculan Usopp di Enies Lobby saat Luffy melawan Lucci. Kedua ini sangatlah epic menurut saya. Lalu untuk peringkat ke-8. Sama seperti Nami, Chopper adalah salah satu dokter paling ahli di bidangnya. Dia bahkan dapat menciptakan Rumble Ball yang dapat mengacaukan transmisi buah iblis. Di sini kita tahu dia memakan buah iblis Hito Hitonomi.
Untuk modelnya memang kita masih belum tahu atau mungkin tidak diberitahu oleh Oda. Dan dia pun adalah salah satu user Zoan paling gila karena dia memiliki 6 perubahan wujud yang sangat kuat yang dapat dia ubah dengan bebas, dan dengan tambahan satu Rumble Ball dia bisa berubah menjadi Monster Point hingga dia memiliki 7 perubahan wujud. Walaupun kekuatan dari Monster Point ini hanya berlangsung 3 menit, namun efeknya pun sangat luar biasa, atau dapat kita katakan perubahan Monster Point ini sangatlah gila. Saya pernah membahas kemungkinan kekuatan Chopper mungkin di video ini, kalian bisa langsung cek saja. Mungkin banyak juga yang tidak setuju dengan ini karena banyak dari kalian yang pasti akan berkata, kan Chopper bisa nangkis pedang Big Mom di Monster Point-nya. Tapi mungkin kalian juga bisa cek lagi bahwa itu semua hanya terjadi di dalam anime. Dan saya tidak bisa mengambil referensi anime, soalnya di manga hanya terlihat Chopper berubah menjadi Guard Point dan membesar untuk menahan serangan Big Mom. Tidak ada momen ketika Chopper menjadi Monster Point dan menahan pedang Big Mom ini. Jadi dapat dikatakan itu adalah bagian dari filler di anime, ya walaupun cukup epic sih, tapi tetap tidak bisa saya jadikan referensi untuk cerita di manga. Karena anime adalah anime, dan manga adalah manga. Yang pasti setiap manga ada di anime, namun tidak setiap anime ada di manga. Dan itulah yang dapat kita katakan sebagai filler. Nah, peringkat selanjutnya menurut saya adalah Robin. Walaupun kekuatan fisiknya tidak begitu hebat, tapi buah iblisnya sangatlah luar biasa. Dengan Hana-Hana no Mi, dia akan memproduksi bagian tubuhnya dan bahkan membuat klon dari tubuhnya sebagaimanapun dia mau. Dimana dengan kontrol yang baik akan membuatnya menjadi sangat kuat. Mungkin kekurangannya hanya luka yang diterima dari buah iblisnya yang disalurkan ke usernya. Jadi jika tangan yang dia buat kena tebasan pedang, Robin pun menerima efek tebasan pedang tersebut di tangannya. Dan kekurangan lainnya adalah dia tidak mempunyai haki. Bayangkan buah iblis hebat itu dimakan oleh seseorang super kuat dengan hakinya. Akan sangat imbas sekali. Bayangkan saja Zoro memakan buah ini. Jadi dengan tangannya dan kekuatan yang luar biasa hebat, dia dapat dengan mudah mengclutch tubuh orang dengan tangan-tangan Zoro ini, jika itu adalah Zoro. Mungkin akan saya bahas kelak tentang kekuatan dari Robin ini di video terpisah. Serta momen epic dari Robin mungkin cukup jelas, yaitu ketika dia minta hidup di Enies Lobby. Serta juga ketika dia berkata bahwa Luffy adalah kartu as kami di Dressrosa. Lalu peringkat selanjutnya yang keenam adalah Franky. Franky adalah cyborg yang menghabiskan time skipnya di lab Vegapunk. Dia pun masih memiliki banyak rahasia sepertinya dalam tubuhnya yang gila itu. Bahkan dia memiliki Franky Shogun. Tapi sekarang menurut saya, dia sedikit lebih lemah daripada Brook. Tapi saya sendiri pun percaya bahwa Franky ini masih memiliki potensi yang jauh lebih hebat dibandingkan Brook. Tubuh besinya saja sudah membuatnya menjadi tank sejati. Dan momen epic dari Franky apa ya? Saya ingat yaitu ketika dia masuk menjadi kru Luffy saja sih. Dan di peringkat kelima, yaitu Brook. Dan ternyata banyak juga yang sependapat dengan saya bahwa yang terkuat setelah trio One Star plus Jinbei adalah Brook ini. Kalian bisa melihat jumlah persenan dari vote yang saya buat, bahkan hasilnya jauh sekali dibandingkan dengan yang lain. Ya, mungkin itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Brook adalah salah satu juga yang tercepat di topi jerami. Dia sangat luar biasa di Whole Cake Island. Dia mengalahkan banyak sekali pasukan catur, karena kekuatan jiwa miliknya. Dia pun bisa melewati Smoothie dan mengcopy semua poneglyph, termasuk Road Poneglyph milik Big Mom. Jadi dapat kita katakan, misi dari Brook ini semuanya sukses. Dia pun bahkan berani berhadapan dengan seorang Yonkou, yaitu Big Mom, tanpa getar sedikit pun. Walaupun tentu saja dia pasti kalah lah. Lalu untuk pembahasan Brook ini, seperti power up apa yang mungkin dia miliki, sudah pernah saya bahas di video saya yang ini. Mungkin kalian bisa langsung cek untuk membahas tentang Brook ini. Nah, untuk momen epicnya lebih ke arah sedih sih, yaitu ketika dia mengetahui keadaan Labun dari Luffy dan kawan-kawannya, dan tentu saja ketika dia berani melawan Big Mom. Nah, inilah menurut saya posisi paling sulit untuk ditentukan, yaitu posisi keempat dan ketiga saya memilih Jinbei dan juga Sanji. Kenapa? Karena walaupun kita tahu trio monster yaitu Zoro, Sanji, dan Luffy, tapi dengan keberadaan Jinbei yang dia sendiri pun sudah luar biasa hebat,
yang dapat kita katakan mantan Shichibukai, yaitu sang kesatria lautan. Mungkin saya tidak memasukkan Zoro di list ini karena mungkin semoga saja kalian setuju, karena peran Zoro sendiri yang memang sebagai tipe petarung. Jadi dia pasti sedikit lebih kuat dibandingkan nakamanya yang lain. Dan kita tahu peran Sanji, yaitu Sanji adalah seorang koki dan Jinbei adalah seorang juru kemudi Luffy. Yang berarti mereka memiliki tugasnya masing-masing dan Zoro adalah seorang petarung. Berarti pastinya Zoro ini harusnya lebih hebat dibandingkan krunya yang lain. Nah, jadi menurut saya Jinbei ini pun mungkin sekuat Sanji. Dia bahkan memiliki aromen haki yang sangat kuat dapat menahan serangan pedang Big Mom, walaupun akhirnya terhempas. Dia juga yang menonjok Big Mom hingga keluar dari Thousand Sunny. Dan banyak sekali momen epic Jinbei ini dari mulai Marineford. Nah, ini baru yang bisa saya katakan sebagai canon. Karena di manga kita sendiri melihat ketika Jinbei menahan serangan dari Big Mom dan tidak ada dengan chopper. Hohoho. Dia pun dapat melawan para pengguna buah iblis dengan mudah, yaitu dengan kemampuan air lautnya, seperti dia mengalahkan zombie-zombie Moria dengan sangat mudah. Semoga kita bisa melihat kekuatan penuh dari Jinbei ini di Onigashima. Dan lalu untuk Sanji, kita tahu dia memiliki aromen haki walaupun belum pernah terlihat karena kakinya selalu hitam, dan observation haki yang menjadi keahliannya. Karena terlihat dia bisa menghindari serangan Katakuri, lebih tepatnya serangan masa depan dari Katakuri pun dapat Sanji hindari, yang menurut saya cukup epic juga walaupun hanya sesimpel itu. Serta tambahan kekuatan baru yang meningkatkan fisik tubuhnya pun sangatlah hebat, yaitu dia pun dapat menghilang dari Red Suit-nya, yaitu Osoba Max alias Steel Black Sanji. Itu akan menjadi sangat gila dan sangat hebat juga power up buat Sanji ini. Walaupun kita belum pernah melihat Sanji ini bertarung sangat serius setelah time skip, kita pun tahu keduanya yaitu Sanji dan Jinbei adalah ahli strategi yang cukup baik. Serta untuk momen epicnya akan saya mulai dari Jinbei. Selain yang terbaru, yaitu ketika dia muncul di Wano, tentu saja ketika dia akan keluar dari kuil Big Mom, yang sangat-sangat epic dan membuat saya merinding juga. Mirai no Kaizoku no crew ni narou chū otoko ga Yonkou gotoki ni okushite orareru ka? Lalu untuk Sanji, yaitu ketika Luffy berteriak bahwa dia tidak akan menjadi raja bajak laut tanpa Sanji. Itu benar-benar momen paling epic dan merinding yang bahkan bisa meneteskan air mata. Omae ga inee to ore wa Kaizoku ni narene! Nah, lalu untuk peringkat kedua, yaitu Zoro. Di sini mungkin cukup jelas juga. Pertama, di sini saya akan berkata bahwa Zoro hanya sedikit lebih kuat dibandingkan Jinbei dan juga Sanji. Dan semoga kalian setuju dengan pendapat saya. Kita pun tahu, Zoro berlatih dengan pendekar pedang terhebat di dunia dalam waktu 2 tahun. Dia dapat memotong pika yang tubuhnya penuh haki dengan mudahnya. Tapi sampai saat ini saya cukup yakin Zoro bahkan belum melihatkan 30% dari kekuatannya, terutama setelah time skip. Kita bahkan belum melihat Asura dari Zoro yang menjadi jurus andalannya itu. Serta kita pun tahu dia sekarang mendapatkan Enma yang hanya sedikit sabetannya saja sudah dapat memotong tebing sebesar itu. Wano ini pasti akan menjadi ajang gila, lebih tepatnya ajang aksi untuk Roronoa Zoro. Mungkin dia memperlihatkan kekuatan Hausoku Akinya di Wano ini. Saya pun pernah membahasnya di salah satu video saya yang lain, mungkin kalian bisa langsung dicek. Nah, untuk momen epic dari Zoro ini menurut saya sangat banyak. Dia sangat loyal sekali kepada kaptennya yaitu Luffy. Mungkin akan saya ambil 3 saja, yaitu ketika Zoro dikalahkan dan berkata kepada Luffy, itu dikalahkan oleh Mihawk. Ini pertama kalinya Zoro kalah dan menangis sampai seperti itu. Ore wa mou idoto ageru ka. Lalu ketika Zoro melawan Kuma, mungkin ini semua yang kita paling ingat, saya pun menyimpannya di dalam intro. Itu ketika dia menerima semua luka dari kaptennya dan rela membuang semua ambisinya demi keselamatan kaptennya ini, yaitu Luffy. Nani mo nakatta. Dan yang terakhir, ketika dia bersujud kepada Mihawk, agar Mihawk ini mengajarinya dengan tujuan untuk melampaui Mihawk ini. Dia rela bersujud ke targetnya hanya demi kaptennya, yaitu Luffy. Tanomu, ore ni ken wo oshiete kure. Tsuyoku naritee. なぜ俺に頭を下げ教えを請う何のためにだお前を超えるため。
Nah, untuk peringkat 1 ini kemungkinan sudah sangat jelas dan kalian pun pasti setuju, yaitu sang kapten alias Luffy si topi jerami. Karena kita pun tahu, kapten seharusnya jauh lebih hebat dibandingkan anak buahnya. Itu sesuatu yang tidak tertulis di dunia ini. Bahkan Zoro yang sehebat itu pun mengakui ketika dia melawan Pika bahwa kau dengan kekuatan seperti itu berpikir kau dapat mengalahkan Luffy si topi jerami. Jangan mimpi kau. Dia ngomong gitu ke Pika. Bocah dengan buronan 1,5 miliar berry ini mengalahkan 2 komandan Yonkou, Cracker, dan juga Katakuri. Dia pun akan menuju untuk mengalahkan Yonkou selanjutnya, yang pasti adalah Kaido. Namun masih cukup awam untuk Big Mom ini. Nah, untuk momen epic dari Luffy sepertinya sangat banyak, mungkin kalian bisa langsung cari sendiri di YouTube yang lain. Nah, sekali lagi disclaimer di akhir, bahwa ini hanyalah murni spekulasi saya dan pasti banyak juga yang tidak setuju dengan pendapat saya ini. Karena saya sendiri beranggapan kekuatan kru Luffy ini setara dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka semua memiliki kekuatan yang saling menyatukan satu sama lain. Jika kalian punya penilaian sendiri, tuliskan saja langsung list menurut kalian siapa yang terkuat sampai yang terlemah di topi jerami langsung di kolom komentar. Dan semoga kalian terhibur. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I see you guys next time.